Putusan Fasul Masail Senin 24 Muharram 1444 Hijriah 22 Agustus 2022 Masehi. Masalah khuruj fisabilillah dalam keadaan punya hutang. Bagaimana khuruj fisabilillah bagi seorang yang mempunyai hutang sedangkan dia mampu untuk membayar? Diperinci, bila hutangnya tidak memiliki tempo, maka sebelum pergi harus izin kepada pihak yang menghutangi. Bila hutangnya memiliki tempo dan sudah jatuh tempo, maka harus izin juga sebelum pergi kepada pihak yang menghutangi. Ya, bila hutangnya belum jatuh tempo, belum jatuh masa tempo, maka boleh khuruj atau boleh pergi apa saja tanpa izin dari pihak yang menghutangi. Yang bermasalah itu yang harus izin itu bagi yang hutangnya tanpa tidak memiliki tempo atau hutangnya sudah jatuh tempo. Itu harus izin kepada orang yang menghutangi. Masalah bagaimana hukum memasak nasi dengan rice cooker, yaitu artinya maksudnya menggunakan listrik masjid itulah. Dengan menggunakan listrik masjid, contohnya menggunakan rice cooker begitu, atau di masjid bagi jamaah khuruj fisabilillah. Jawabnya diperbolehkan karena termasuk untuk memakmurkan masjid, bukan makannya maksudnya. Jamaah ini jamaah untuk memakmurkan masjid. Karena jamaah ini adalah jamaah untuk memakmurkan masjid. Ini beda dengan HP ya. Sebagaimana HP sudah jangan sembarangan ngecas HP di masjid. Masalah membaca taklim di samping orang sholat. Bagaimana hukum membaca kitab Fadilah Amal ketika ada orang yang sedang sholat? Jawabnya boleh, asal tidak mengganggu orang yang sedang sholat itu. Membacanya kowar sekali, orang sedang sholat, ya. Itu yang enggak boleh, tapi sekiranya itu mengganggu ya enggak mengganggu ya enggak apa-apa. Masalah sholat jamaah di rumah, apakah dapat fadilah 27 derajat? Jawab, iya, tapi tidak mendapatkan fadilah memakmurkan masjid. Tidak mendapatkan fadilah memakmurkan masjid. Semakin banyak jamaahnya, karena itu juga semakin afdal. Kalau jamaah di masjid itu, yang jamaah ratusan orang, ribuan orang, kayak di sini namanya itu sangat berbeda sekali dengan jamaah di kamar yang hanya dengan 1-2 orang. Ini jangan disalahpahami. Oh, ternyata di kamar juga dapat 27 ya. Di kamar aja kalau gitu. Nah, itu seperti orang begini. Ini ada duit 1 miliar. Kemudian ada duit lagi itu 10.000. Apa kowe ya arep zuhud? Ini tinggal pilih kamu pengen yang mana. Kalau kamu ngambilnya di masjid tak kasih 1 miliar. Tapi kalau mau ngambil di kamar
itu tak kasih 10.000. Masjid. Iya kan? Hanya otaknya itu otak duit. Faham kalau duit. Tapi kalau pahala nggak faham. Ini ada pahala yang lebih utama berlipat-lipat. Sholat di masjid, dapat fadilahnya memakmurkan masjid, dapat juga fadilah yang lebih besar karena jamaahnya lebih banyak. Di rumah kalau sholat di rumah juga dapat juga, tapi tidak seperti masjid. Di rumah saja lah. Ini kalau kamu belum sampai akhirat kamu nggak akan paham. Makanya orang itu kalau pikirnya akhirat baru paham. Walaupun di dunia kalau pikirmu sudah di akhirat nanti paham. Tapi kalau orang pikirnya di dunia nunggu dulu cabut nyawanya baru paham. Wah ternyata jamaah di masjid begini deh pahalanya itu. Nah. Paham tadi? Ini tadi itu masail rada mengkhawatirkan daripada itu. Ya, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir li sayyidina Allahumma aslih alih lana qulubi sayyidina Muhammad Allahumma ansur ala sayyidina Muhammad Allahumma sultan nasira sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam alhamdulillah.